wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mutia, calon guru penggerak angkatan 11. Dan kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ahmad Syahroni. Beliau mengajar pelajaran agama Islam SMP IT Raudatul Mutakin. Nah, bagaimana Pak Roni kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ainun. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak kegiatan hari ini? Apakah cukup padat? Alhamdulillah seperti biasa menemani anak-anak dari mulai pagi sampai sore hari Bu Ainun. Dan ini juga baru selesai nih kita nih, maka baru sekarang kita bisa persiapan untuk bikin pertemuan dalam video yang akan insya Allah kita buat nanti. Oh, luar biasa. Walaupun padat masih tetap semangat ya Pak ya. Baik, berarti untuk kali ini mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak seputar nantinya akan ada supervisi akademik. Ya, nah di sini untuk tujuan supervisi saya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, dengan kegiatan observasi ini juga tentunya akan menambah keterampilan Bapak mungkin dalam hal mengajar sehingga kegiatan pembelajaran semakin menarik. Nah, seperti itu Bapak ya. Jadi saya mau bertanya dulu nih Pak sebelum nanti kita melakukan pengajaran, Bapak apa sih Pak tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan? Ya, kebetulan kan saya ngajar di kelas 9 Bu ini ya. Memang saya itu mengambil materi untuk pembelajaran ini tentang masalah beriman kepada takdir Allah. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama anak-anak ini dapat menjelaskan macam-macam takdir Allah. Yang kedua mereka dapat memberikan contoh takdir mu'alaq dan juga takdir mubrom dengan benar, dan yang ketiga yang terakhir dapat menguraikan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Jadi tiga tujuan inilah yang akan saya terapkan kepada anak-anak nanti Bu Ainun, seperti itu. Oke, baik, berarti materinya mengenai qada dan qadar ya Pak ya. Betul. Nah, untuk area pengembangan murid yang ingin Bapak capai nih Pak, seperti apa Pak? Rencana insya Allah saya ingin mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Kalau untuk pengetahuannya, rencana saya nanti mereka itu dapat membedakan contoh takdir mu'alaq dan takdir mubrom dengan benar. Jadi mereka tahu, oh ini mu'alaq, oh ini mubrom, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keterampilan, saya berharap nanti setelah mereka mempelajari materi ini, mereka itu dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari mereka Bu Ainun. Rencananya seperti itu nanti. Oke, berarti memang untuk area pengembangannya ada dua ya Pak. Betul, dari segi pengetahuan dan juga dari keterampilan. Nah, baik Pak, untuk kemudian model pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan? Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan PBL, Program Basic Learning. Dalam kegiatan pembelajaran ini para siswa nanti akan saya bagi berkelompok. Kemudian mereka nanti akan saya berikan materi melalui video yang disitu memang ada kasus masalah sehingga mereka bisa membaca kasus tersebut. Kemudian juga nanti mereka juga bisa menggunakan buku paket dan juga poster yang memang nanti sudah siapkan untuk mereka. Baik, berarti lumayan banyak ya Pak ya menggunakan modelnya ya. Alhamdulillah. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak persiapkan itu seperti apa Pak? Rencananya saya nanti menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Dalam hal ini saya menggunakan 3 nih Bu. Yang pertama ada kontennya juga, proses dan juga produk yang akan mereka buat. Nah, untuk produk ini saya sih berharap nanti mereka ini akan saya kasih kebebasan setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka bisa menentukan produk yang ingin mereka buat, entah itu berbentuk video, PowerPoint ataupun poster yang berkaitan dengan materi yang saya berikan kepada mereka. Oke, berarti memang untuk medianya langsung ketiganya ya Pak ya. Ada konten, ada proses dan juga ada produknya. Luar biasa nih Pak Roni. Baik, untuk kemudian media yang akan digunakan. Rencana saya nanti kebetulan kan saya akan menggunakan video, jadi saya sudah menyiapkan laptop, kemudian juga proyektor di kelas, saya juga sudah menyiapkan karton dan juga video-video yang saya ambil untuk bahan materi pembelajaran mereka nanti Bu Ainun, rencananya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, dari tadi ada model, ada strategi, ada medianya, selanjutnya adalah bagaimana untuk penilaian yang nantinya akan Bapak lakukan? Untuk penilaian rencana saya nanti menggunakan 2 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Untuk sikap itu mungkin nanti kita akan menggunakan pertama teman sejawat, karena kan kita berkelompok nih Bu Ai. Nanti saya rencana itu teman sejawat ini menilai teman mereka sendiri masing-masing seperti itu. Itu untuk penilaian keterampilan sikap. Nah, sementara untuk pengetahuannya nanti setelah kegiatan itu akan ada evaluasi, akan saya berikan LK sebatas mana pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan pada hari itu.
Oke, baik. Berarti penilaiannya sudah dari dua ranah, yaitu sikap dan juga pengetahuan. Nah, terakhir nih Bapak, nanti saat saya akan melakukan supervisi akademik, rencananya itu di kelas berapa dan tanggal berapa, Pak? Oke. Rencana saya melakukan kegiatan pembelajaran ini yaitu di kelas 9B hari Kamis tanggal 17 Oktober Bu Ain. Itu tepatnya pada pukul 9 pagi sebelum anak istirahat insya Allah nanti. Oke, berarti jam pagi ya Pak ya. Insyaallah. Baik, siap. Berarti untuk rangkaian pertanyaan sudah selesai. Nanti tinggal kita langsung praktek langsung ya Pak ya. Nanti untuk supervisi akademiknya. Terima kasih banyak kepada Pak Roni yang sudah bersedia hadir, sudah bisa menjadi coach saya berarti ya Pak ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, kenapa ada dua bangku yang kosong nih di kelas kita? Nabi nggak masuk. Ada yang tahu kenapa Nabi nggak masuk? Sakit. Sakit fisik atau sakit hati? Siapa yang nolak Nabil? Jangan-jangan saya dan yang nolak Nabil. Ya. Terus cuma hanya Nabil satu ya? Ya, alhamdulillah ya, kita doakan semoga Nabil cepat sembuh biar besok bisa ikut maghrib dalam kegiatan sekolah kita. Kayak sebelumnya Bapak ingin tahu sama kalian semua, hari ini mungkin ada hari yang sangat luar biasa buat kita karena alhamdulillah sekarang ini baru ditemani dengan Ibu Ainun ya, insya Allah akan mendampingi Pak Rodi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi kalian ya bersikap biasa saja. Anggapnya Bu Ainun itu nggak ada di kelas kita. Ya, kita santai seperti biasa. Kemudian kita melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Kayak sebelumnya, kalau ada mau sama kalian itu perhatikan. Kita buat kesempatan kelas dulu. Kesempatan kelas ini kita buat biar kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Yang pertama, saling menghormati, ini harus. Yang kedua, ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Yang ketiga ada yang membaca. Oke, silakan. Oke, yang keempat lanjutkan Aulia. Mengikuti pembelajaran dengan aktif, semangat dan bahagia. Oke, ada yang mau menambahkan di sini? Semangat kelas kita? Atau cukup? Boleh apa? Cukup, ya. Mengikuti pembelajaran dengan aktif, semangat dan bahagia. Berarti kalau ada yang sedih silakan keluar. Ya, karena kelas kita untuk kelas semangat dan kelas bahagia ya, kelas semangat dan kelas bahagia. Tapi sebelumnya Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang mau? Itu Nabila senyum aja. Silakan Nabila. Iya, kamu di situ. Ready to pray. Raise your hand please. Pray with ya Allah. Lancarkanlah pembelajaran kita hari ini. Amin. Allah berikan kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah teman-teman kami, guru-guru kami dan orang tua kami yang sedang sakit. Amin. Ya Allah, kabulkanlah dan dengarkanlah doa kami ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, please help me when I am confused. Amin. Oke, terima kasih Nabila. Kalau dikasih itu doanya, ya Allah, cepatlah juru saya ya Allah. Ternyata enggak kayak gitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang penting buat kalian. Kadang-kadang tadi habis keluar, habis bercanda. Jadi pas sekarang kalau diminta sama kalian untuk menyamakan antara fisik kita dengan pikiran kita. Jangan sampai nanti kalian fisiknya ada di kelas, tapi pikirannya lagi ada di bioskop, lagi ada di mall, lagi ada di kantin. Makanya sekarang kita samakan dulu fisik
fisik kita dan juga pikiran kita untuk kesadaran penuh. Nah, kalau diminta sama kalian, yang pertama semuanya duduk yang santai. Kemudian tegakkan badan kalian, nggak boleh bersender, tegakkan badannya, ya. Kemudian tangannya kalau boleh diletakkan dulu, boleh di atas meja, nggak apa-apa deh, coba di atas meja diletakkan tangannya, dibalik. Nah, dibalik tangannya di atas mejanya diletakkan seperti ini, naik seperti itu, duduk yang rileks, ya. Nah, setelah duduk yang rileks, kalian itu Bapak minta nanti pejamkan matanya, kemudian mengatur pernapasannya. Sebetulnya kegiatan ini pernah kita laksanakan di kelas 7 ketika kita belajar akidah relaksasi. Salah satu cara metode untuk menghilangkan emosi, ya. Jadi nanti kita sama kalian semuanya. Sekarang oke semuanya boleh untuk memejamkan matanya. Pejamkan matanya, kemudian kalian atur pernapasannya, ya. Biasa napasnya diatur, ya. Dihirup, napasnya dikeluarkan, dihirup, dikeluarkan seperti itu. Nah, dengarkan musik yang boleh dikasih untuk kalian, ya. Ini selawat sangat bagus buat kita untuk menjadikan pikiran. Katanya kalau orang yang mendengarkan selawat ini dengan fokus, insya Allah nanti akan diberikan kelancaran dalam pembelajarannya dan dikasih juga yang namanya kecerdasan, ya. Itu selawat yang sangat luar biasa. Silakan semuanya dipejamkan matanya. Kalian itu hanya mendengarkan musiknya sambil mengatur pernapasan kalian, ya. Semoga dengan mendengarkan ini kalian itu diberikan kecerdasan oleh Allah. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan. Atur pernapasannya. Nikmati musik-musik yang kalian dengarkan, ya. Dipejamkan matanya sambil menikmati musik. Diatur napasnya. Kalau doakan yang menikmati musiknya, dengan napasnya oleh Allah diberikan kecerdasan, komunikasi yang ya. Jadi kita fokus untuk mendengarkan doa kami dan kalian semuanya. Sambil mengatur pernapasan.
Tadi Bonda tuh ada yang sangat menikmati sekali. Kalau mau tanya nih, gimana perasaannya setelah mendengarkan sholawat ini? Kalau ditanya sama Naura, Naura gimana perasaan kamu ketika mendengarkan lantunan, ya, setelah mendengarkan lantunan dari sholawat tersebut? Silakan Naura. Ya, lebih tenang. Lebih tenang juga perasaannya. Oke, terus apa lagi? Ke bawah. Ke bawah dengan Lagunya. lagunya. Kalau Aulia gimana? Aulia itu luar biasa nih ya. Aulia gimana nih ya? Aulia rasakan Lebih tenang. lebih tenang juga. Oke. Terus nyaman. Nyaman gitu, lebih tenang dan juga nyaman ya. Oke, luar biasa buat Aulia dan juga buat Aulia. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kami akan kasih kalian sebuah video singkat, kurang lebih cuma 1 menit video ini, tapi akan mau ditanya sama kalian apa yang kalian dapat dari video tersebut. Perhatikan. Jadi yang nggak memperhatikan pasti akan rugi. Singkat kok, cuma 1 menit videonya. Sudah dilihat? Videonya sangat singkat, padat, tapi mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Oke? Kalau dikasih waktu 1 detik untuk mikirin hikmah ini, silakan. 1 detik. Silakan. Setiap orang akan menjadi tersangka. Oke? 1 menit dari sekarang silakan kalian bikin sesuatu tentang Pak, saya nggak mau sih Pak, saya udah ada di kepala saya. Silakan. Kita sebagai jadi tersangka. Apa hikmah dari video ini? Pertama itu aja bagaimana sama kalian. Apa-apanya? Sudah cukup? Boleh ditulis dulu atau boleh juga langsung kalian pikirkan jawabannya, nggak masalah. Yang penting kalian tinggal ditanya tahu apa hikmah yang terkandung dari video yang sangat singkat ini. Sudah? Sudah? Jadi kayak gini, ya. Video ini adalah yang bergerak kalau ditanya. Oke, Nabiela semuanya. Oke, sudah selesai. Nabiela, apa yang aku dapat dari video ini, Nabiela?
ya untuk jawab video itu. Adit, Pak. Siapa? Agim, silakan gimana? Apa yang kamu dapat dari video ini? Janganlah mengeluh karena semoga mencoba dari Allah. Jangan pernah mengeluh, pasti ada hikmah yang Allah berikan setiap cobaan itu. Kita mau tangan dong buat Agim ya. Nah, kenapa kalau ini ngasih video singkat ini? Karena hari ini pelajaran kita berkaitan tentang masalah musibah. Kita akan pelajari tentang beriman kepada qada dan qadar Allah ya. Nah, ini tujuan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, menyimpulkan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, memberikan contoh takdir mu'alaq dan mubram dengan benar. Nanti akan ada perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubram. Yang ketiga, menguraikan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Terakhir, kalian itu menunjukkan contoh perilaku sehari-hari sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar ya. Jadi setelah mempelajari materi singkat ini, Bapak mengharapkan kalian itu bisa memberikan salah satu atau semuanya. Yang pertama pengertiannya, yang terpenting adalah bisa sikap kalian itu berubah setelah mempelajari materi qada dan qadar ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan buat kalian, pertanyaan pematik. Singkat. Apa manfaat yang didapat kalau kita percaya kepada takdir Allah? Apa ya yang bakal didapat ya kalau percaya kepada takdir Allah ya? Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita untuk percaya kepada takdirnya? Apa manfaat yang didapat kalau kita percaya kepada takdir Allah? Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita untuk percaya kepada takdirnya? Jawaban ini kita jawabnya nanti setelah kita belajar materi ya. Tapi ingat pertanyaan ini akan bertanyakan kepada kalian lagi nanti setelah kita belajar materi tentang beriman kepada takdir Allah. Oke, selanjutnya Bapak minta sama kalian buat kelompok ya. Buat kelompok kita berhitung ya. Kita buat kelompoknya 1 sampai 4 aja deh ya. Buat kelompok, coba dari kamu berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3. Oke, silakan sekarang yang 1 ke kelompok 1, yang 2 ke kelompok 2, yang 3 ke kelompok 3, yang terakhir ke kelompok 4. Silakan. Burukan, burukan. Silakan. Ayo. Silakan ayo. Waktunya terbatas. Tadi masuk di bawah. Kamu kelompok berapa? 2. Kamu kelompok? Kamu kelompok? Kelompok? Oke, perhatikan di sini ya. Kelompok sudah kita bentuk. Sekarang perhatikan. Yang setiap kelompok kami berikan kebebasan untuk mencari materi tentang pembelajaran beriman kepada qada. Kalian itu bisa menggunakan buku paket yang Pak diberi yang ada sama kalian. Yang kedua,
bisa juga membuka video. Kalau video masih keadaan padat, silakan buka video kelas Islami Paroni. Di sana ada tentang beriman kepada qadar sangat padat dan jelas penjelasannya. Tinggal kalian buka. Yang ketiga, kalian itu ya nanti bisa juga buka di Google, cari tentang beriman kepada qada dan qadar ya lewat laptop kalian. Nah, ini masing-masing kelompok tugasnya. Kelompok 1 membuat makna beriman kepada qada dan qadar. Perbedaan qada dan qadar. Yang kelompok 2 perbedaan takdir mubrom dan takdir muallaq. Kelompok 3 hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar. Kelompok 4 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi kelompok 1 pengertian beriman dan juga perbedaan qada dan qadar. Kelompok 2 perbedaan takdir mubrom dan muallaq. Kelompok 3 hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar. Kelompok 4 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ini semua ada di buku paket, tapi jangan jadi buku kita sebagai patokan utama karena kalian sudah ada laptop yang bisa kalian cari di YouTube atau juga di Google tentang kegiatan materi 4 ini. Paham ya? Sudah tahu kan aku materi? Oke. Nah, setiap kelompok untuk hasilnya nanti Papa bebaskan kalian untuk membuat hasil diskusi. Boleh berbentuk video, boleh artikel, boleh poster, boleh juga bikin PPT ya. Memapping ya, poster memapping. Jadi kalau video gimana Pak? Video itu berarti nanti kalian itu ada satu orang kasih wawancara. Ya, berarti kelompok berapa besar? Kelompok 1. Apa sih pengertiannya? Berarti itu adalah la seperti itu ya. Mungkin cuma sekedar 3 atau 4 menit. Ya, karena waktu itu sangat terbatas. Sudah semuanya? Nah, sekarang untuk itu silakan kalian tentukan nih. Mau yang mana nih? Mau video, artikel, poster atau PPT? Kamu kelompok berapa? Dua bikin apa rencana nanti? Oh, pakai mapping berarti. Kalau kamu? PPT. Mau buat PPT? Ya. Oh, gampang. Kamu? Video, Pak. Mau bikin video? Gua HP kan? Baik, keren. Kamu? Artikel. Waktu kita kira-kira 40 menit ya. Cukup nggak kira-kira? Hah? Cukup lah ya. Nah, nanti setelah selesai bukan hanya membuat, tapi kalian itu Bapak Indra juga harus presentasi ke depan untuk ya presentasikan hasil kelompok kalian. Kemudian nanti jelas kelompok kalian itu menanya dari kelompok yang ke depan. Oke, silakan mengerjakan dari sekarang. Bebas juga boleh nggak apa-apa. Oke, 40 menit ya. Kalau ini pasang stopwatch. Bocah ya. Yang mana nih? Cuma transformasi ya. Yang mana? Habis banget sih. Ini baca di sebelah kiri. Sepi mana sih? Apa ini? Ini.
tuh 6. Soalnya kan misalnya enggak. Orang kalau kamu begini, satu jadi kita harus memastikan tentang itu sampai 6. Nah, pada posisi itu yaitu yang sama. Yang kedua, tambah 10 tambah jadi kalau itu cukup ini mau langsung kayak ambil kalian betul sih dijelasin ngobrol sama ada yang ngobrol sama atau takdir bukan oh yang satu ada atau lama ya betul lima ya oke ini loh takdir Bapak, ini perbedaan takdir mubrong sama langsung dijelasin perbedaannya atau takdir itu apa dulu? juga itu apa maksudnya ada apa ya tapi gua kalau kayak gini sih begini mati kayak gitu omongan atau misalnya kecelakaan atau mungkin kita atau mungkin ya dan Berarti cuma dua adiknya ya mungkin di kantor ya, biar keren. Oke, silakan Pak. itu data. Iya, boleh. Nanti videonya lebih enak di saja ya. Ya. Oke. Nanti setelah itu kalian videonya berbagian dulu ke WA-nya dan saya tampilkan di siapa hasilnya. Jadi hari ini itu lama kok. Ya, oke. Kami ini yang sabar. Mungkin gitulah. Tapi bisa terjadi kalau penyaga gitu. Iya, yang penyaga jadi cuma badannya kayak gitu. Ya, ceritanya ya. Oke. Nanti videonya boleh di-post dari kirim ke kalau kalian ambil di WA kita tampilkan di sini. Di kantor ya, ya. Keren. Mubrang. Komentar baik. Nanti kamu tampilkan juga ya. Kirim ke orang itu ya. Kirim ke grup nanti kita tampilkan di sini. Ingat ya, kalian itu bukan hanya membuat tugas, tapi juga buat pertanyaan untuk kelompok yang terakhir. Iya, kelompok 1 ditanya kelompok 2, kelompok 2 ditanya kelompok 3, kelompok 3 tanya kelompok 4, kelompok 1. Jadi muter ya, itu muter. Yang ditanya tuh yang kayak dipresentasikan. Betul, yang ditanya berkaitan sama presentasi mereka di depan. Kalau misalnya di luar presentasi nggak dijawab. Kalau ada kaitannya dengan takdir Allah, dijawab. Itu namanya. Apa ini mas? Udah dapat apa aja? Lakal. Itu gimana misalnya kalau ada pertanyaan karena kalau misalnya kita
kita cepat ini. Pertanyaan yang bersangkutan dengan Kalau masih kurang paham boleh nanya ke Pak Roni ya. Nah, buat dari perbedaan, terus ada perbedaan. Kalau mungkin udah, apa sih? Udah. Langsung aja. Ini pengulang aja.
Siapa? Lagi ngapain nanti? Silakan. Iya, Pak. Nanti akan ditanya sekarang sama materi yang kalian buat ya. Berdua kami pahami. Yang tanya nanti. Oke, lagi bikin video. Sudah siap buat video? Video bikin lebaran ya. Di grup kelas aja, Pak. Di grup kelas atau Di grup kelas boleh dicari lebarannya, boleh di grup kelas kalian terserah. Yang buat PTT, yang buat video, kemudian kalau pas mungkin enggak, yang buat satu lagi buat apa tadi? Artikel itu kirim ke orang ya, nanti kita langsung tampilkan kita berikan. Silakan. Yang memetik, oke. Kalian buat videonya terserah kalian. Di sini juga boleh atau di pojok atau mau di mana buat videonya langsung aja. Terus boleh dua HP kan? Boleh kasih waktu kalian buat video. 7 menit. 7 menit buat video. Sana di perpus. Ya, 7 menit dari video ya di perpus. Harus dia langsung.
Ya. Oke, 5 menit lagi selesai. Iya, 5 menit lagi selesai. Nanti kalian kirim kita sampai jam 10 kurang. Nanti kalian kirim apa ya? Boleh disiapin. Oh, ini bukan nih. Pak, itu yang ditebus nggak tahu Pak? Dibungkus lagi bikin video nggak apa-apa. Nah, kita juga dong. Kalian mau tahu yang lain dulu? Iya Pak. Kalau chat, Ini kebutuhan kode dan kode kelompok siapa nih? Kelompok berapa kamu? 3 ya. Oke, sudah ada kelompok 3. apa? Ya. Kelompok 3 sudah dapat. Silakan. Menunggu kelompok yang lain. Kelompok PPT. Ya, emang itu. Iya, emang itu emang itu. Nanti kalian ketika prestasi diri deh disempatkan aja berdiri aja nggak apa-apa deh, nggak usah ke depan ya biar siapa Dari kecil ke gede ya. dia jadi pikiran niat nih. Kalau nih, udah. Ibu boleh. Perbedaannya apa? Tidak bisa diubah. Bisa diubah. Jadi bagus banget. Bisa diubah. Ini betul
Udah baik. Kalian boleh bikin video selesai belum? Pengalaman. Ayo Mbak Petes, cepetan. Ayo di sini Mbak Petes, cepetan. Biar tahu ini. Gimana? Memimpin selesai? Bagus banget. Di bawah satu lah, kelompok 3, kelompok yang lain mana? Yang lama-lama. Mari, gimana? Di sini. Ya. Nih, siapa nih? Ini siapa nih? Image. Kelompok berapa nih? Betul. Kelompok Itu kita. kamu jadi atau di duduk? Di jadi ya. Oh iya begitu. Oh, ini maksudnya. Kamu udah ini kan? Boleh kirim. Kamu ada sini ada. Ya, Pak. Begini, Pak. 37 menit lagi. Ketik, Pak. Gimana? Berapa menit? 9 menit. 30 ketika ini 9 menit. 2 menit 3 menit. 2 menit 15 detik. Ini jamnya berapa? Oh iya. Kalau ini
jelas banget si Bajin. Tulis nama. Iya, kalau pakai tulis dong, biar kelihatan di bawahnya juga bagus. Ini aja. 5 menit lagi sama. Gimana ya? Ayo putar dikirim dong. Baru mau lihat video nih, kayaknya video bagus nih. Sekarang kirim. Suara dulu. Dia di Yang cute. lagi pasir. Dan ini Ada datanya nih. Berapa itu di sini live, Pak? WC. Betul istirahat ya kalian. Ayo udah jam 10. Dadah. Kirim, kamu nggak kamu. Kirim. Naura, bikin. Bisa nggak? Tuh, buat. Ya, ini kan. Buku-buku mana buku? Oh, udah, Pak. Sudah? Oke, video. Kita lihat videonya. Video sudah betul nih. Di video kita lihat. Langsung ini ya di Oke, nanti kita share video ya. Pertama kita share video. Ini apa nih? Ini yang PPT-nya nih udah jadi. Ini. Nah. Nah, ini kanvas. Yang ini. Oke, kita ikuti dulu deh. Oke, semuanya kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Sudah ya? Mau sedikit dulu atau enggak? Mau sedikit atau pengen cepat selesai sudah? Ayo. selesai, Pak. Saya cepat selesai. Selesai, Pak. Nggak mau kayak sedikit lagi, nggak mau. Hah? Mau kayak sedikit nggak? Sedikit. Sedikit lah. Yo, sedikit yo. Semuanya boleh deh, berdiri deh. Berdiri dulu sebentar lah, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bersama kita potong aja. Yuk semuanya berdiri sebentar yuk, biar semangat lagi. Semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Ya. Mau kalian kan? Iya, ayo ini sama-sama. Kalian aja. Tangannya.
Alhamdulillah ya, kalian sudah sangat luar biasa menyelesaikan semua tugas kelompok yang tadi Bapak berikan. Sekarang saatnya kita lihat hasil tugas kelompok kalian. Yang pertama dari kelompok berapa nih? 4 ya, 4 tadi video. Coba kita videonya, apa sih isinya videonya nih? Pertama sini Oke, sekian dari saya. Itulah tadi hikmah dalam beriman pada bulan Ramadan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Aku hebat, kalian hebat, semua hebat. Oke ya, kelompok 4 luar biasa videonya ya. Ternyata bisa loh video sesingkat itu, luar biasa dan semuanya sangat percaya diri. Oke, selanjutnya coba yang MMI berdiri dong. Orang-orang yang MMI coba berpresentasi di situ. Yang kanan depan boleh. Oke, dia di sini aja. Oke ya. Kamu kan silakan kamu ke depan. Oke, silakan lihat itu kan. Dipegang biar dibacakan. Oke, silakan. Oh ya, sini. Di depan. Jangan sampai. Oke, silakan. Ini yang aku ini, silakan. Sini, jangan jauh-jauh. Jadi perbedaan takdir mubram dan mualaf itu kalau pengertiannya mubram itu adalah takdir mubram adalah ketentuan mutlak Allah SWT yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, pengertian mualaf itu takdir mualaf adalah ketentuan Allah yang masih bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Contohnya, kalau mualaf itu ada kesehatan, ada kepandaian sama kekayaan. Dan kalau misalnya mubram itu ada pengiraan manusia, kematian manusia, jenis kelamin manusia, jodoh, rezeki, kiamat, dan bencana alam. Jadi perbedaan antara mualaf dan mubram adalah kalau mubram tidak bisa diubah, kalau mualaf bisa diubah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2 kan kelompok hebat. Aku hebat, kalian hebat, semua hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa ya. Ya, dalam waktu yang sangat singkat ternyata bisa loh bikin MMP di bagus gitu. Nah, itu kita lihat PPT ini, kelompok berapa yang PPT? Oh ini ya, nomor PPT nih.
Coba yang bertanya, boleh dong dibaca nih yang bertanya nih. Boleh. Wih, kita bacanya bagus banget. Silakan dijelaskan Zaidan sama. Silakan. Kelompok satu ya? Oke. Iman kepada kodam pada kodam adalah percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi pada seseorang baik atau buruk berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ini kenapa gambarnya semua makanan? Oh, istirahat. Lanjut. Makna iman qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya qadar dan qadar. Terus? Perbedaan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak alam semesta belum diciptakan atau zaman azali zaman yang kodam dengan kodam sejak pada adalah hubungan atau hawa murni. Oke, lanjut. Contoh qadar dan qadar. Qadar adalah ketentuan kapan seseorang lahir dan mati, kebangsaan seseorang, warna kulit seseorang atau jenis seseorang. Qadar. Sementara contoh dari qadar adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang atau tingkat kepandaian seseorang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk hebat dong, tepuk hebat. Aku hebat. Kalian hebat. Semua hebat. Oke, sudah semuanya ya? Oke. Sudah semuanya belum? Abang berapa yang belum? Oh, hilang sih abangnya. Ini. Ini. Oh, ada. Ini ada ke kalian? Paling nggak percaya. Bener nih? Mau dibaca semuanya? Silakan dibaca. Nggak usah banyak-banyak, baca 3 aja, 1 kesimpulan atau usaha ya. Oke, silakan. Datang aja sana. Oh, kesimpulan aja silakan. Kesimpulan aja. Yang paling bawah kesimpulannya. Kita, oke. Oh ini kesimpulannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami akan menjelaskan hubungan antara qadar dan qadar dengan ikhtiar dalam Islam. Hubungan antara qadar dan qadar dan ikhtiar dalam Islam menunjukkan bahwa meskipun Allah telah menetapkan takdirnya, manusia tetap memiliki peran penting dalam menjalani hidupnya. Ikhtiar adalah bentuk usaha dan komitmen kita untuk mencapai tujuan. Sementara qadar dan qadar adalah ketetapan Allah yang langsung terima. Dalam memahami dan mengamalkan kedua konsep ini, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, penuh rasa syukur, dan tetap optimis dalam menghadapi berbagai cobaan. Perjalanan hidup, ingatlah bahwa usaha kita adalah bagian dari takdir dan setiap hasil yang kita terima adalah bagian dari kebijaksanaan Allah yang harus diterima dengan Allah. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kalian hebat. Semua hebat. Oke ya. Luar biasa sekali apa yang kalian
kalian tampilkan tentang berkaitan materi kita pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Secara tidak langsung Bapak sudah melihat kalian tampil dan menyimpulkan kalian itu sudah paham tentang qada dan qadar. Tetapi Bapak mau kasih penjelasan tentang tujuan beriman kepada qada dan qadar. Ini sangat penting. Yang pertama itu menumbuhkan rasa pasrah. Di video awal tadi kita lihat bagaimana ada orang lagi naik mobil, ternyata mobilnya itu mogok dan dia kesel, emosi. Ternyata kalau seandainya Allah ya melangsungkan mobilnya sampai ke tempat parkir, mungkin orang itu akan mati. Tapi karena Allah sayang sama orang itu, akhirnya tidak sampailah ke tempat parkiran. Atau contoh gampang misalnya katakanlah Pak Idris sama Faisal nikah, punya anak Kuena, punya anak Kuena. Ternyata Kuena Pak Idris beli motor, Kuena tiap hari main motor terus. Ternyata motornya hilang, diambil orang. Pak Idris kesel. Tapi ternyata kalau motornya tidak hilang, Kuena mati kelindes semut. Tapi kenapa saya akhirnya motornya yang dihilangkan? Artinya apa? Inilah berkaitan dengan takdir Allah bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir. Ini sudah kesimpulannya ya, rukun iman ini enggak usah. Oke, terakhir ada kasih materi. Terakhir, boleh mau tanya sama kalian, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran pada saat ini? Silakan satu orang. Apa yang paling menarik ya? Apa yang paling menarik? Kalau diminta yang belum bicara tadi siapa ya? Oh, Naura kalau ngomong. Naura silakan. Apa yang menarik Naura? Menurut Naura, apa yang pada hari ini? Seru. Oke, seru. Kalau Akira apa yang paling menarik? Oke. Kerja kelompok Pak. Kerja kelompoknya seru. Oke ya. Terakhir, ini ada pertanyaan berkaitan sama materi kita. Pertanyaan sangat bagus sekali. Coba perhatikan pertanyaannya sebelum baru ditutup. Ya. Ada yang namanya Aska di sini? Ada Aisyah juga? Ada Aska, ada Aisyah? Oh, ini pas banget tulisnya. Aska dan Aisyah ada dua sahabat di SD. Ketika lulus SD, ternyata Aska pindah ke rumah ke Sumatera. Mereka lama sekali tidak pernah bertemu. Setelah mereka bertemu dewasa, ternyata Aska dan Aisyah bertemu lagi. Mereka bekerja di kantor yang sama. Lambat tahun hubungan mereka semakin akrab. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Oh, Aska. Nah, ketika ditanya orang kepada Aska, kok bisa menikah dengan Aisyah teman SD-nya? Kata Aska, semua serba kebetulan. Kata Aska, semua serba kebetulan. Nah, yang Bapak tanyakan, bagaimana menurut kalian jawaban Aska yang mengatakan semuanya serba kebetulan? Kaitkan dengan pemahaman kalian tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan terakhir, semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri berhadapan dengan berhadapan, yang berhadapan mau ditanya. Jadi
Devika ketawa. Semuanya serba kebetulan. Kamu setuju dengan jawabannya? Kenapa kamu nggak setuju? Karena Azka ditakdirin sama Aisyah. Jadi kamu setuju hubungan mereka? Oh, ditakdirkan kayak gini dari SMP-nya, gitu maksud kamu? Oke, tepuk tangan buat Devika yang luar biasa jawabannya ya. Betul kata Devika, semua itu nggak ada yang kebetulan. Kalian bisa masuk ke sekolah ini, baru bisa ngajar di kelas kalian pada hari ini. Semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus yakin apapun yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang Allah minta kepada kita. Kalau kita mendapatkan nikmat yang baik, takdir yang baik, Allah yang kita untuk bersyukur. Sementara kalau kita oleh Allah dikasih takdir yang kurang baik, misalnya sakit atau mungkin ada sesuatu yang kita nggak suka, Allah menyuruh kita untuk bersabar. Ya dua, syukur dan sabar. Oke, tak terasa sudah jam 10. Kalian juga kelar istirahatnya, nggak apa-apa istirahat setelah ini. Terima kasih semuanya, luar biasa, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Syaroni yang sudah mau untuk saya lakukan sebagai supervisi pendidikan. Kemudian terima kasih juga kepada kakak saya Bapak Dandi yang telah bersedia hadir. Baik, untuk kegiatan hari ini mungkin setelah tadi kita melakukan observasi ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan setelah observasi tersebut atau pasca observasi Pak. Jadi bagaimana nih Pak pendapat Pak Roni setelah tadi melakukan supervisi? Jadi Bu Aid setelah tadi Bu Aid supervisi di kelas ketika saya mengajar ya, saya tuh yang pertama mungkin agak-agak grogi ya, karena gak biasa kita dilihat dengan tamu sejauh, tapi kali ini kan dilihat langsung dengan Bu Aid kan, tapi ya saya juga merasa senang. Kenapa merasa senang? Jadi sebenarnya saya tahu nanti kurang saya itu adanya di mana gitu dengan cara seperti itu. Sekarang teman saya ini bisa menambah Pak Roni kan kurangnya itu alhamdulillah, jadi itu saya sangat senang seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian menurut Pak Roni, apakah proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan untuk dalam rangka observasi tersebut sudah sesuai dengan rencana Bapak? Kalau dari saya lihat kepada peserta didik yang tadi saya ajar di kelas, kalau seperti kan insya Allah Bu sudah sesuai. Kenapa sudah sesuai? Karena kan di awal ketika itu kan saya katakan bahwa saya itu ingin mereka ingin mengetahui tentang perbedaan antara takdir, kufran dan mu'alaq. Nah, ketika saya mengajar di kelas, ternyata mereka sudah bisa membedakan hal itu dan juga bisa memberikan contoh perbedaan antara kedua takdir ini. Oke, baik. Berarti ibaratnya proses pembelajarannya sudah hampir semuanya tersampaikan dengan baik ya Bapak. Baik, nah selanjutnya adalah dapatkah mungkin Pak Roni menceritakan mengenai hal-hal yang Bapak rasa memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Hal yang bikin saya senang Bu dalam kegiatan tersebut adalah anak-anak itu mereka itu sangat antusias dan sangat aktif untuk itu kegiatan yang kita lakukan di kelas itu. Jadi sehingga itu semuanya perhatikan semuanya ini sangat luar biasa sehingga mereka saling bisa kerjasama untuk menghasilkan pembelajaran yang kita harapkan bersama Bu. Oke, berarti ada interaksi yang positif ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana perkiraan Pak Roni mengenai tercapaian tujuan pembelajaran Bapak? Apakah tujuannya sudah tercapai Pak?
Kalau mungkin saya kasih skala antara 1 sampai 100 yang mungkin saya katakan bisa ada dikatakan 90% berhasil. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lihat anak-anak ini yang pertama mereka antusias, yang kedua mereka itu sudah bisa mengetahui dalilnya seperti apa tentang takdir itu, kemudian bagaimana mencontohkan takdir mubham dan juga mu'allaq, dan mereka juga bisa membedakan antara kedua takdir ini. Dan ini menandakan bahwa mungkin pembelajaran sertifikat ini sangat dikatakan berhasil Bu Ain untuk pembelajaran tentang masalah beriman kepada takdir Allah. Baik, berarti sudah berhasil ya Pak ya, tadi sudah 90%. Nah Pak, walaupun mungkin tujuan belajarnya sudah tercapai ya Pak, pasti kan adalah beberapa kesulitan-kesulitan yang terlihat pada siswa ketika Bapak mengajar. Ada nggak Pak kesulitan siswa? Ya kalau saya lihat pasti hampir setiap pelajar pasti akan ada siswa yang merasa kesulitan. Ini pun pelajaran saya alami tadi, mungkin ada beberapa anak yang merasa kesulitan, terutama untuk anak-anak yang memang ini dikatakan punya jiwa kurang percaya diri. Jadi ketika mereka kita suruh untuk tampil, mereka untuk mengungkapkan pendapat, mereka ini agak-agak masih malu-malu untuk mengungkapkan hal tersebut, terutama berkaitan dengan coba kamu yang berbicara. Mereka tuh masih agak-agak malu untuk hal itu. Ini kesulitan seperti ini. Baik, berarti percaya diri ya Pak ya. Nah itu dari segi siswa. Bagaimana dari segi Pak Roni sendiri sebagai pengajar, ada nggak kesulitan gitu yang Bapak temui? Kalau saya lihat ada dua hal Bu. Yang pertama mungkin pusat saya itu mungkin kena dilihat sama teman sejawat, mungkin saya agak-agak grogi ya. Kira apa nih? Jadi kita mulai apa ya? Kurang percaya diri, tapi lama-lama ternyata ini sih anggap aja seperti mengajar tidak ada teman sejawat gitu kan. Yang kedua mungkin ada beberapa anak yang memang agak sulit ajak kerjasama. Jadi ketika kita, kamu seperti ini, Pak nanti saya gini Pak, nah ini lah sana seperti ini. Tapi lambat tahun dengan cara kita ngasih motivasi ke mereka, akhirnya mereka juga bisa diajak kerjasama di pelajaran tersebut. Nah baik, berarti tadi Bapak sudah mengatakan kesulitannya, memang sudah tahu solusinya ya Pak ya. Kalau misalnya lagi gitu ya, berarti harus lebih luas lagi gitu ya. Kemudian kalau dari sisi siswa juga tadi Bapak sudah menemukan solusinya, bagus Pak. Nah kemudian identifikasi hal-hal yang mungkin telah mantap dan hal-hal yang perlu adanya peningkatan Bapak berdasarkan kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Kalau hal-hal yang dianggap mantap buat saya perhatikan anak-anak ini punya percaya diri yang sangat tinggi buat. Jadi ketika kita kasih mereka tentang sesuatu hal berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, mereka ini berani untuk mengungkapkan pendapat, berani untuk menyanggah temannya, berani juga mereka ini untuk memberikan solusi bagaimana terhadap materi yang diajarkan oleh saya. Itu yang masalah untuk kemantapannya. Nah, adapun untuk hal-hal yang peningkatan yang akan saya lakukan, mungkin nanti bagaimana saya ini bisa membuat metode mengajar yang lebih efektif lagi, sehingga mungkin untuk selanjutnya anak-anak lebih semangat lagi dalam pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Insyaallah seperti itu. Oke, baik. Jadi pertanyaan closing Bapak. Dari sekian pertanyaan tadi sudah, kemudian berarti untuk nextnya Pak, untuk next pertemuannya kira-kira mau seperti apa? Yang pertama pasti persiapan harus matang Bu Ain. Yang kedua mungkin saya akan banyakin es breaking sehingga kelas ini tidak akan menjadi jenuh. Yang ketiga mungkin saya akan mempersiapkan tentang metode-metode pengajaran bagaimana yang ketiga anak-anak ini juga bisa mereka ini bisa kerja sama sehingga tujuan pembelajaran ini benar-benar berhasil buat mereka, sehingga mereka ketika keluar dari kelas ini memahami materi yang diajarkan di dalam kelas yang saya ajar. Seperti itu Pak Richard. Oke, berarti sangat luar biasa ya. Ternyata Pak Roni ini sudah mampu mengetahui nih mana kekurangan saya dan ternyata sudah bisa memberikan solusi terhadap permasalahan Bapak sendiri. Luar biasa. Bagi saya berharap untuk nanti di pertemuan kita berikutnya, di supervisi mungkin selanjutnya, saya bisa mendapatkan peningkatan lebih dari diri Pak Roni. Siap. Nah baik Pak Roni, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya ucapkan selamat karena sudah berhasil melakukan observasi dengan sangat baik. Semoga di kemudian hari bisa semakin baik lagi, semakin semangat. Saya ucapkan terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak saya pada ini. Baik, terima kasih Bu Ainun sebagai sekretariat saya. Alhamdulillah rangkaian supervisi akademik dari mulai praobservasi, observasi, lalu kita sedang menjalankan pasca observasi sudah selesai dijalankan. Dan terima kasih juga untuk Pak Sahroni telah membantu rekan CGP-nya dalam melakukan tugasnya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari saya, mungkin lebih ke refleksi saja ya, Bu ya. Nah,
untuk Bu Ainun dari hasil observasi CGP, apa yang dapat CGP ambil sebagai pembelajaran yang bisa diterapkan dalam praktik mengajar Bu Ainun sendiri? Baik Pak, kalau tadi dilihat dari setelah mengikuti rangkaian observasi tersebut, itu saya melihat bahwa ternyata kesiapan mengajar itu memang sangat diperlukan, terutama dalam kita mengemas pembelajaran yang menarik, kemudian kita mengajak siswa itu untuk siap memang benar siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu ternyata yang memang saya dapatkan itu ternyata di pembelajaran saya sepertinya kenapa ada beberapa murid yang kurang antusias, mungkin karena saya belum melakukan suatu kesiapan nih pada murid, jadi saya mendapatkan ilmu dari Pak Roni. Oke, sekarang untuk Pak Roni, apakah penerapan dari rangkaian supervisi akademik ini sudah baik apa adanya atau masih ada yang perlu dikembangkan untuk Pak Roni sendiri? Bagaimana? Kalau saya Pak ya, saya sangat senang sekali ada supervisi ini. Kenapa saya sangat senang? Karena saya itu bisa lihat dalam potensial saya tentang masalah kurang saya di mana, lebih saya di mana, yang untuk selanjutnya nanti ke depannya nanti ya saya akan minta kepada Bu Ainun untuk sering-sering mungkin mempercepat saya sehingga kemampuan saya semakin meningkat dalam hal pembelajaran ke depannya. Jadi intinya adalah dalam rangkaian supervisi akademik ini akan ada pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Bu Ainun sebagai CGP dan Pak Roni sebagai rekan sejawat. Insya Allah mudah-mudahan pengembangan dirinya itu baik untuk anak-anak kita dalam pelajaran kita sehari-hari ya. Baik, terima kasih banyak, sudah cukup apa yang saya perlukan untuk observasi ini. Semoga pembelajaran dalam rangkaian supervisi akademik ini bisa menjadikan kita sebagai guru yang lebih kompeten lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.